يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Suratnya disebut surat gajah. Kan di sini ada dua hewan yang hebat, tayran ababil, burung ababil. Kenapa suratnya tidak disebut surat ababil? Kan yang menghancurkan pasukan itu burung ababil. Tapi suratnya tidak diberi nama surat ababil, tapi surat fil. Kenapa? Karena gajah ini di bawah perintah Abraham. Jadi ceritanya gajah ini begitu sampai di perbatasan Makkah, gajahnya tak mau lagi masuk Makkah. Dia tidur, takut dia bangun. Tapi kalau ditarik, gajahnya balik ke Yaman, mau dia jalan. Begitu ditarik masuk kota Makkah, tak mau dia. Jadi gajah ini dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak mau menghancurkan rumah Allah. Karena tujuannya memerintahkan tidak menghancurkan rumah Allah, maka gajahnya tidak mau bangun. Tapi kalau ditarik ke Yaman, mau dia. Itu kenapa suratnya disebut surat gajah. Karena gajah ini gajah spesial. Jadi gajah ini punya matinya nih. Yang dilempar oleh burung ababil itu pasukan saja. Yang gajahnya tak. Ya penunggang ya tentaranya saja. Yang gajahnya tidak mati. Kenapa? Karena gajahnya tak mau menghancurkan kapal. Itu rahasianya kenapa suratnya disebut fil, bukan surat ababil. Nah, di saat itulah Nabi dilahirkan. Di ketika datang pasukan Abraham hendak menghancurkan Ka'bah, maka tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Karena dulu orang ada tanggal lain, ada tahun DPO. Dulu bagi tahun sesuai dengan peristiwa besar. Nenek-nenek ditanya dulu, bino nenek kaya, bukan ada orang datang tanggal lah, raja tahun lah. Nah, maka tahun kelahiran Nabi itu disebut tahun gajah. Nah, di saat itulah Nabi dilahirkan. Di tahun di mana pasukan Abraha datang hendak menghancurkan Ka'bah, yang disebut dengan Ashabul Fil. Lalu Nabi itu lahir dari satu suku namanya Quraisy. Maka setelah Al-Fil datang surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasai. Kebiasaan orang Quraisy berdagang di musim panas, di musim dingin, dan di musim panas. Jadi Bapak Ibu, dulu Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Nanti baca di surat Ibrahim 3. Ketika Ibrahim meninggalkan anaknya di sana, dia berkata, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, anak saya tinggal di lembah tandus, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada kehidupan. Lembah tandus di samping rumah. Warzuqhum, tapi kasih mereka rezeki. Makanya Bapak Ibu, di surat Quraisy ini apa kata Allah? Falyaqudu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju'. Penduduk Quraisy tidak akan kelaparan dan tidak akan ketakutan. Penduduk Quraisy tidak akan kelaparan, tidak akan ketakutan, walaupun mereka tinggal di daerah tandus. Itu kenapa tadi dijamin keamanan mereka, sehingga ada pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah, langsung Allah
wa amanahum min khauf. Makanya Bapak Ibu, sampai kiamat tidak akan pernah ada yang menaklukkan kota Makkah. Sampai kiamat tidak ada satupun kekuatan yang bisa menaklukkan Makkah sampai kiamat. Kenapa? Wa amanahum min khauf. Karena Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah 126, ya Al-Baqarah 126, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'al haza baladan aminan. Ya Allah, jadikan kota Makkah ini negeri yang paling aman. Kata Nabi Ibrahim begitu. Kota Makkah itu negeri yang paling aman. Itu kenapa datang tentara Abraha, Allah sendiri yang menghancurkan. Kenapa? Wa amanahu min khauf. Salah satu bukti doa Ibrahim itu, Allah jamin mereka tidak akan kelaparan. Karena Bapak Ibu di surat apa? Ibrahim 37 tadi, ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Ismail, salah satu doa Ibrahim, warzuqhum minas samar. Beri mereka rezeki dari segala macam buah-buahan. Kan tidak ada yang kumpul di sana, ya. Tapi orang datang ke sana bagi pedagang, mengantarkan barang dagangannya. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, tanyalah buah-buahan di Makkah terus, cari terus, pantai terus. Di mana kumpulnya cari terus? Kumpulnya di awal, tapi situ ada. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim. Itu kata Allah, allazi at'amahu min ju'. Jadi bangsa Quraisy itu bangsa pedagang, karena mereka daerahnya tandus, mereka miskin, maka mereka jadi bangsa pedagang. Yang rute dagang mereka ada rihlatas syita, ada rihlatas saif namanya. Di musim dingin itu mereka ke Yaman, karena Yaman itu daerah pantai. Kalau musim panas mereka ke Syam. Itu kenapa orang-orang Arab ini dikenal, karena mereka pedagang-pedagang dulu. Nah, dari bangsa Quraisy inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, dari cucu Nabi Ismail yang menghuni Makkah, daerah yang tandus dan gersang. Itu kenapa rahasia itu. Waktu Nabi Muhammad dipilih lahir di Makkah. Nabi-nabi semuanya lahir di bawah apa namanya itu satu kerajaan. Nabi Ibrahim lahir di mana? Babilonia. Ada Raja Namrud. Ya. Nabi Musa lahir di mana? Di Mesir. Ada Raja Firaun namanya. Nabi Isa lahir di mana? Di Romawi. Ada namanya raja di sana, Kaisar. Itu kenapa dakwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sulit, karena berhadapan dengan kekuasaan raja-raja. Di Makkah tidak ada satu kerajaan pun yang pernah menaklukkan kota Makkah. Makanya kota Makkah tidak berada di bawah satu kekuasaan raja. Tidak ada satupun kerajaan yang menaklukkan kota Makkah. Makanya hidup di kota Makkah berkabilah-kabilah, bersuku-suku, karena tidak ada raja di sana. Itu kenapa tradisi orang Arab perang antar suku. Kalau perang antar suku
ketika mereka minta minuman, penghuni rumah tidak mau kasih, tapi rumahnya diperbaiki. Sehingga Nabi Musa protes. Apa kata Nabi Khidir? Fa'ammal jidar fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Karena ini rumah milik anak yatim. Kenapa disebut anak yatim? Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya sudah mati dan dulu bapaknya orang saleh menimbun harta di bawah rumahnya. Siapa yang yatim? Yang yatim yang mati bapak. Maka yang mati ibu tidak disebut yatim. Piatu tidak ada piatu. Piatu itu istilah yang dibuat aja. Yang ada yatim. Yang mati bapak yatim namanya. Yang mati ibu tidak yatim. Bapak itu. Makanya yang wajib disantuni itu anak yatim, yang mati bapak. Kenapa? Karena begini dalam agama ya. Saya kalau mati, anak saya masih kecil, mati dia yatim. Yatim itu dia sendiri. Kenapa sendiri? Karena bapaknya mati. Siapa yang belanja oleh? Istri saya 4 bulan 10 hari setelah saya mati, idahnya habis. Begitu idah istri saya habis, dia diambil oleh bapaknya balik sebagai wali, diambil oleh saudara laki-laki balik sebagai wali, dan dinikahkan kembali dengan suami yang baru. Begitu istri saya menikah lagi, maka dia dibawa suaminya yang baru kemanapun dia pergi. Anak saya tidak boleh ikut dengan istri saya, karena istri saya tidak ada urusan dengan anak saya lagi. Dia punya urusan dengan suaminya yang baru saja. Anak saya urusan siapa? Walinya. Siapa wali anak saya? Bapak saya kalau masih hidup, atau saudara laki-laki saya. Itu makanya Nabi, siapa yang masuk beliau? Kakek. Mati kakek siapa? Aman Abu Talib. Itu makanya yang yatim, yang mati bapak, yang mati ibu dan bapak hidup. Cuman dia waktu banyak laki-laki dapat tanggung jawab. Kalau nanti istrinya itu menikah dengan anak itu tak saja. Dan kakak rawat, kakak Ibrahim cari saya nampak yang itu boros saudaraku. Tanggung jawab. Itu makanya anak-anak yang mati bapak wajib disantuni, yang mati ibu kan bapak hidup. Aku kalau mati istri aku tidak ada masalah ya. Ada apa mengatur dan bagi aku punya piti, aku punya kerajaan, aku punya usaha. Tidak ada masalah anak-anakku yang berlanjut. Oh menikah, aku jadi tidak ada masalah. Istri baru tanggungan aku, anak tanggungan aku punya rumah. Anak aku tinggal di rumahku, istri aku tinggal di rumahku. Dua-duanya bagi berlanjut, istri aku bagi berlanjut, anak aku bagi berlanjut. Aku kecil ke istri aku, anak aku, tanggungan aku. Engkau istri aku, tanggungan aku, tinggal di rumahku. Tolong aku jangan aku nih. Kalau tak aku cakap panjang dan apa? Garis. Nanti baru ya bang, apa yang ada? Lalu kecian tak pun tak pun garis. Tapi kalau anak aku mati ya kok, nikah di istri kerja, suami kau nikahnya cina. Saya tak bagi belanja anakku. Tak mungkin suami bagi belanja anakku. Nyata aku anak aku di suaminya tu. Istri aku tak bisa beda. Dari itu, aku makanya anak yatim itu yang mati bapak. Nah
cucu pun ada yang salah bapak dua satu. Itu penyakit kaki nenek. Cuma apa berak tidak? Kalau berak apa? Itu anak kaki itu berak kau mana? Itu penyakit nenek ke kaki. Jadi kaki itu nenek kecil itu sayang kan itu, tapi itu merusak cucu. Itu makanya kalau rumah nanti langsung mencari kaki nenek, mencari perlindungan. Padahal itu salah. Nenek itu beda langsung tuh. Itu makanya nenek ke kaki kalau dari lagi cucuku banyak yang rusak. Maka udah mungkin ke kaki dari lagi umur 6 tahun baru ke kaki. Baru umur 6 tahun, sebab itu umur 6 tahun anak-anak pun di bawah cerita-cerita. Kalau kita itu nanti cerita itu anak tahun pula, lah TK apa? Anak-anak TK apa pada suku mendengar cerita. Yang banyak waktu baca cerita, kaki itu lebih situ. Ya Pak. Kalau apa dan bisa baca itu dapat apa? Kalau baca itu apa situ? Ya pakai di rumah minta cerita Pak ketak. Aku baca itu macam. Ayah bisa baca itu. Kakek nenek ini lah aku ini pengalamannya banyak. Dia makan itu lala banyak ya lalapan itu tak pensiun. Itu rahasia itu umur 6 tahun nanti kakek. Itu pun tak lama-lama 2 tahun aja mati kakek nenek. Jadi kok kakek kok dah bilang orang 2 tahun dia. Jadi apa-apa ibu dia baca cucu. Aja terima orang cucu dulu dari kita. Dan dah kalau ada anak kau ya, anak 6 tahun sudah boy. Ini pakai do ya, anak bedo ya. Dan itu juga. Dan boleh tak cucu dari lagi jawab kalau bedo rusak itu. Ya Pak. Aku banyak mencari anak-anakku rusak nenek menjadi kakek. Ya. Nah, 8 tahun kakek mati. Apa pindahlah ke Abu Talib. Paman Nabi itu Bapak Ibu ada 9. Paman Nabi ada 9. Abu Talib salah satunya. Ada Abbas, ada Haris. Yang paling kayu, paman Nabi yang paling kayu itu Abbas dan Haris kurang kayu. Yang paling miskin Abu Talib. Yang paling miskin Abu Talib. Tapi Pak kakek Nabi menjelang mati berpesan, nanti kalau saya mati, Muhammad diasuh oleh Abu Talib yang miskin. Kalau dibuka oleh bapak, mungkin bapak Hasan nenek kayu orang, tapi itu, tapi kakek Nabi tidak. Tolong Nabi Muhammad asuh oleh Abu Talib, bukan oleh Abbas, bukan oleh Haris yang kaya. Pak itu. Karena umur anak umur 8 tahun itu, dia tidak boleh jepiti banyak. Anak-anak itu kalau jepiti banyak, kadang rusak mental. Itu makanya Nabi Muhammad tinggal di Abu Talib. Abu Talib miskin. Saja ketik Nabi Muhammad tak mencari piti kepada kalian. Karena Nabi kan jadi pemimpin. Pemimpin pun tidak boleh cengeng. Harus lahir dari penderitaan. Pemimpin itu tidak lahir dengan kesenangan. Kalau pemimpin, apanya lah pejabat, apanya presiden, itu anaknya mereka jadi pejabat. Tapi bobot. Karena Bapak Ibu, bobot manusia itu dari penderitaan. Itu makanya Nabi Muhammad sajak lagi, kepada sajak melakukan kepada kafir. Itu adalah rahasianya itu. Waktu Nabi kepada kafir. Kalau Nabi itu sebelum jadi Nabi kepada kafir. Nabi Ibrahim kepada kafir. Nabi Musa kepada kafir. Nabi Syuaib kepada kafir. Nabi Muhammad kepada kafir. Waktu Nabi kepada kafir, sawalun jadi Nabi.
Ama mubarak orang jadi pulau. Coba bisa jawab. Pak, isi kuantum, isi kuota, isi ya, semua kami yang pernah Indonesia. Jamaah aku tipu bisu, aku tidak deh. Aku tipu deh. Itu jamaah aku dah pada datang deh ya. Masa aku cuma suruh kami di kanan. Sulit apa itu? Aku jadi ustaz itu perlu kepada kami. Kalau ustaz tak kepada kami, pas saya ke pengaruh para jamaah. Aku rahasianya kenapa Nabi yakin alam yaji keyakinan bahwa Allah ingin mendidik beliau langsung. Karena yakinnya, kalau kakak tinggal tidak sebenarnya berapa. Kalau ribut tinggal kredit itu nggak pindah. Tapi mereka dari kecil dengan derita, maka Nabi takut sampai akhir hayat. Itu kenapa setelah Quraisy ada surat Al-Ma'un yang bercerita tentang anaknya ini. Karena Nabi lahir. Setelah Al-Ma'un ada surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini bercerita tentang kehidupan Nabi yang pahit. Anak beliau mati. Beliau punya anak dari Khadijah. Salah satu anak beliau ada 2 laki-laki dari Khadijah. Beliau punya 6 anak, 4 perempuan. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, perempuan. Yang laki-laki 2, Qasim, Abdullah. Nah, anak Nabi yang
terus sampai hari kiamat. Ada kaidah Al-Quran kami. Kalau namanya disebutkan langsung, itu tidak akan berulang. Maryam yang lahir, yang anak, yang melahirkan anak tanpa suami, Maryam namanya langsung sampai Allah, tidak akan berulang cerita. Tapi Karun namun orang kayu yang dipadamkan ke dalam bumi tidak akan berulang lagi. Tapi Fir'aun sudah namun jelas raja-raja saling akan terus ada
Semua penaklukan pasti menumpahkan darah, kecuali penaklukan kota Makkah. Jangankan darah manusia, darah hewan pun tak terjejer. Begitu akhlak Nabi. Tidak ada penaklukan di kota Makkah, tidak ada penaklukan di muka bumi kecuali itu kalau negeri ditaklukkan, yang ditaklukkan pasti jadi kawanan perang dan budak-budak. Kecuali penaklukan kota Makkah, kata Nabi, antum khulafa, kalian bebas dan merdeka, tidak ada yang ditawar. Tidak ada penaklukan di muka bumi kecuali setiap penaklukan harta yang ditaklukkan jadi milik yang menaklukkan dirampok dan dijarah. Jangankan penaklukan, harta Pak Saroni dirampok. Itu tidak penaklukan. Itu pun dijarah juga harta orang. Apalagi negerinya sudah takluk. Kecuali pada penaklukan kota Makkah, tidak satu orang pun kehilangan asetnya pada waktu itu. Maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya ketika orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, perintah Allah ke Nabi Muhammad, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bersegeralah engkau bertasbih dan beristighfar. Kenapa? Give over. Engkau tugasnya sudah selesai. Kalau orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, tugas selesai. Maka sebelum engkau pulang meninggalkan arena pertandingan bumi dunia, minta ampunan, istighfar. Karena usia Nabi ketika penaklukan kota Makkah itu 58 tahun dalam hitungan Syamsiah. 60 tahun, 61 tahun dalam hitungan Qamariyah. Jadi Nabi itu mati usia 63 tahun Qamariyah. Syamsiahnya 61 tahun. Jadi Nabi itu disuruh beristighfar di usia 58 tahun. 2 tahun sebelum Nabi wafat. Karena wafat usia 61 atau 63 dalam kamarnya. Makanya kata Nabi, sejak ayat itu turun, tidak pernah istighfar saya kurang 70 kali setiap hari. Ini penting untuk ibu-ibu bapak yang ada usia 60. Give over, pertandingan selesai. Bapak ibu yang lah 60, itulah menunggu peluit panjang begini. Ya sudah, perbanyak istighfar lagi. Itu makanya bapak ibu yang umur 65 atau boleh sampai 70, kok sombong kawan-kawan sama SMP yang ditanya udah jabatan harap apa tanya kamu sombong kawan sama SMP, siapa mulai duit lain mati, siapa mati ya, siapa mati ya, itu saya tidak ada jawab saya boleh dan karena boleh. Maka berkaitan istighfar ya. Itu surat An-Nasr. Ya, setelah itu kemenangan perbanyak istighfar. Karena Nabi mati 2 tahun setelah menaklukkan kota Makkah. Nah, setelah An-Nasr ada surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kehancuran musuh-musuh Nabi yang disimbolkan dengan Abu Lahab yang celaka. Semua penentang Nabi mati dalam keadaan kufur. Abu Lahab mati kufur, Abu Jahal mati kufur, Al-Walid mati kufur, yang Al-Kafir tadi, ya ayyuhal kafir. Semua mati dalam keadaan kufur. Jadi surat Al-Lahab itu bercerita tentang kebinasaan musuh Nabi ketika Nabi sudah meraih kemenangan. Dan barulah cerita Nabi ditutup dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tegaknya kalimat tauhid itu kami. Maka begitu kalimat tauhid tegak, maka Nabi pun meninggal dunia karena tugas beliau selesai. Makanya Bapak Ibu, Nabi meninggal setelah Haji Wada. Haji Wada tahun 10 setelah Hijrah. Di Haji Wada itu turun surat Al-Maidah.
Bukan karena Nabi dikasih cinta. Jadi bukti dulu Nabi itu saya menang Aisyah itu minta dirawat di kamar saya ada hubungannya dikasih. Kenapa Nabi ingin dirawat di kamar Aisyah? Karena Nabi ingin mati di kamar Aisyah. Kenapa Nabi ingin mati di kamar Aisyah? Karena wahyu turun di kamar Aisyah. Tidak ada di wahyu turun di kamar yang lain, jadi di kamar Aisyah. Dan Nabi ingin mati di tempat wahyu turun. Itu makanya Nabi
Saya hanya ingin menempelkan badan saya kepada badannya akan disentuh api neraka. Kata Uqasah. Maka sahabat terdiam, bingung dengan Uqasah. Lalu sahabat minta, ya Rasulullah, bolehlah kami mencium tubuh? Kata Nabi, tanya Uqasah. Tapi begitu Nabi mengajarkan menjaga melewati, tidak ada satu pun hutang-hutang selesai. Dan Nabi meninggal di waktu duha di hari Senin. Sakaratul maut Nabi Muhammad sampai Nabi itu udarnya menegak, keringat keluar. Nabi minta disiwakkan ke Aisyah, Aisyah belum siwakkan. Maka Aisyah diambil itu siwaknya Abdullah bin Abi Bakar, digigit oleh Aisyah, digunakan disiwakkan. Makanya kata Aisyah ketika Nabi wafat, air di ibu saya menyatu dengan hidung Nabi. Karena Aisyah itu digigit siwak begitu siwak. Karena siwak itu sudah meringankan berat hati, sakaratul maut ringan dengan bersiwak salah satu. Siwak itu sunnah. Ya. Bapak ibu ya, siapkanlah siwak. Siapkan siwak. Kalau apa kalau ada sasa atau siwak. Yang paten beda. Kau sudah sampai mati ya Bapak. Kalau siwak ada beda. Begitulah ya. Begitulah sejarah hidup Nabi beliau. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita ya. Betapa sulitnya perjalanan hidup Nabi. Lahir dalam keadaan yakin, ya, perjuangan hidup tak ada yang nikmat, tak ada nikmatnya. Ya, semua kepayahan. Makanya ketika Nabi datang mati ditawari mereka, mau ditambahkah hidupmu ya Rasulullah? Allah tambah hidupmu kalau kau mau. Kata Nabi, Ar-Rafiqul A'la. Saya rindu bertemu dengan kekasih saya. Saya ingin segera maka dimatikan. Nah itu Bapak yang sinopsis perjalanan hidup Nabi, mulai dari surat Al-Fil berakhir di surat Al-Ikhlas. Nah, jadi sejarah hidup Nabi itu ada dalam Al-Quran, yang ada apa ya, rangkaian ceritanya. Nah itu soal itu tadi. Nah begitu dulu Bapak Ibu ya, sudah masuk dulu. Mudah-mudahan dapat banyak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, Silakan. Ustaz tadi cerita musuh-musuh Nabi itu Ustaz. Kan waktu menaklukkan Mekah, salah satu musuh yang terberat waktu perang Uhud kan Abu Sufyan. Ya, itu di Al-An'am 125. Orang yang dapat hidayah itu gampang berbuat baik. Ciri orang dapat hidayah itu kata Allah, mudah dia berbuat baik. Kalau sulit berbuat baik, hidayah jauh. Kalau soal jalan, tak boleh kaki Pak. Kok yang dibunuh saja ini pun ada di sekitar masjid itu. Jauh-jauh. Ya. Tapi Pak, Ibu
Malah jauh. Ya bisa, masa mau jawab apa? Pasti masuk jawab Abraham masuk. Itu saudara masuk ke dalam. Ya asalnya masuk neraka bahaya. Apa yang gua enggak jalan gue. Si gua aja ya apa yang ini tahu aja. Karena informasi sejarah kan dulu kan tidak dicatat. Di masa Nabi kan orang mencatat tidak banyak. Di masa apalagi negara Arab Timur ada orang mencatat atau tulis baca itu dianggap naik. Orang berpakar bertumbuh di hafalan bukan pada tulisan. Makanya orang menulis itu langka di masa Nabi. Nah, makanya sejarah itu sudah catat peristiwa-peristiwa itu tidak dicatat. Itu lisan, riwayat-riwayat namanya. Ya, jadi itu tidak ada informasi pasti berapa jumlah gajahnya, tapi yang pasti gajah. Dan gajahnya ini tidak mau masuk makan. Tak mau dia mampu ke perintah Abraham. Makanya diabadikan namanya gajah itu bukan ababil suratnya, surat gajah, bukan surat ababil. Karena gajahnya ini gajah beriman nih, gajah beriman. Mudah mau dia menghancurkan rumah Allah, tak mau dia. Lalu gajah itu cerdas, dia mendekati kecerdasan manusia gajah. Ya, tapi dia sedang dikawal. Kok sama candi tak mati di tempat itu ada mereka candi ini udah awalnya. Merasa yang dikawal di suku kira-kira itu pak. Yang kedua ada itu riwayat ayat Khadijah berkata, ya kalau saya meninggal nanti masih butuh saya, pakailah tulang saya. Tapi saya tidak menemukan ini hadis atau apa, ini cerita riwayat, boleh percaya boleh tidak. Tapi ini menunjukkan pengorbanan yang sangat. Khadijah itu mengorbankan Nabi itu total. Makanya ketika Khadijah datang datang Jibril, kata Jibril kabarkan Khadijah bil jannati